Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai prakarya kelas 7 dengan tema budidaya. Baik, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai materi budidaya tanaman sayuran. Dan seperti biasa, sebelum ke materi, di sini kita akan melihat dulu mengenai peta materinya. Nah, di peta materi kali ini, kita akan membahas mengenai budidaya tanaman sayuran. Di sini juga kita akan mengetahui mengenai jenis-jenis tanaman sayuran, kemudian sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, dan yang terakhir yaitu alternatif media tanam tanaman sayuran. Namun, sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis tanaman sayuran, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan budidaya dan apa yang dimaksud dengan sayuran? Nah, jadi yang dimaksud dengan budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, baik di sini yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis tanaman sayuran. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran, dan manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran tersebut. Nah, adapun setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, dan sawi hijau. Nah, pertanyaannya, bagaimana kondisi wilayahmu? Termasuk dataran tinggi atau rendah? Dan komoditas sayuran unggulan apa yang ada di daerahmu? Kemudian, apakah kamu suka makan sayur? Dan apa sayur favoritmu? Nah, hampir setiap bagian dari tanaman sayuran dapat dimakan. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah, ataupun biji. Berikut ini berbagai contoh tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Kamu perlu memahami berbagai deskripsi tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Hal ini penting sebagai informasi untuk menentukan jenis tanaman sayuran yang tepat dibudidayakan di wilayahmu. Berikut ini beberapa contoh tanaman sayuran. Baik, yang pertama yaitu tomat. Tomat merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan bisa dibudidayakan pada lahan kering. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55 sampai 61 hari setelah tanam.
Tomat termasuk sayuran buah yang digemari. Tomat mempunyai berbagai manfaat antara lain sebagai bumbu, lalap, makanan yang diawetkan atau saus tomat, buah segar atau minuman atau jus. Selain itu, buah tomat banyak mengandung vitamin A dan C. Kemudian yang kedua yaitu bawang merah. Bawang merah banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Lihatlah ke dapur, kamu dapat menemukan bawang merah di tempat bumbu. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Kandungan minyak atsirinya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman 65 sampai 90 hari setelah tanam. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu kangkung. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Hampir setiap penjual sayuran menjual kangkung. Kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenan dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang. Setelah dipotong, kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu bayam. Bayam termasuk sayuran dataran tinggi, tetapi dapat hidup di dataran rendah. Di Indonesia, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 5-2000 mdpl. Tumbuh di daerah panas dan dingin. Bayam dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Bayam juga merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah atau herbacis dengan bentuk batang bersegi. Sifat permukaan batang pada bayam licin, beralur dengan arah tumbuh batang yaitu tegak ke atas. Berdasarkan panjang umur batang, bayam termasuk tanaman muda. Bayam cabut biasa dipanen pada hari ke-25, 30, dan seterusnya hingga semua selesai panen. Selanjutnya yang terakhir yaitu sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik segar maupun diolah. Penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau. Ada pula sawi putih yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur, sawi sendok atau pak choy atau bok choy, merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia. Sawi dapat dipanen pada umur 40-50 hari, mulai dilakukan pada minggu ke-7 setelah tanam. Pertama yaitu mengenai sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Nah, tentu dalam sarana produksi budidaya tanaman sayuran, kita memerlukan yang pertama yaitu bahan. Nah, adapun bahan budidaya tanaman sayuran, yang pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu yaitu benih atau bibit. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas tinggi, baik mutu genetik, fisik, maupun fisiologisnya. Benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas unggul, yaitu daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama, dan penyakit. Benih yang terjamin adalah benih bersertifikat. Baik, untuk bahan selanjutnya yaitu pupuk. Pupuk dapat digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk dapat berupa
pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik diantaranya yaitu pupuk kandang dan hijau, dan pupuk anorganik diantaranya yaitu NPK, urea, KCl, dan JA. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan. Biasanya yang digunakan adalah pupuk kandang sapi, ayam, dan kambing. Pupuk kandang memiliki kandungan unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk kandang yang digunakan sebaiknya yang sudah matang, yang ditandai dengan warna hitam pekat dan tidak berbau. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya bakteri dan cendawan yang dapat merusak tanaman. Kemudian, bahan yang ketiga yaitu pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Pestisida alami bisa memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Contoh tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida adalah daun nimba. Selanjutnya yang keempat yaitu media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam umumnya berupa tanah. Aneka media tanam antara lain arang, batang pakis, kompos, moss, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Nah, untuk media tanam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu media tanam bahan organik, dan yang kedua yaitu media tanam bahan anorganik. Nah, berikut ini deskripsi beberapa jenis media bahan organik. Yang pertama yaitu di sini ada arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi, sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan. Selanjutnya yang kedua yaitu kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Bahan-bahan organik yang dapat dikomposkan yaitu limbah organik rumah tangga, kotoran atau limbah peternakan, limbah pertanian, dan limbah agroindustri. Adapun ciri-ciri kompos yang baik yaitu berwarna coklat, berstruktur remah, gembur, dan berbau daun lapuk. Keuntungan menggunakan kompos yaitu yang pertama, mengembalikan kesuburan tanah, yang kedua, mengurangi tumbuhnya tumbuhan, yang ketiga, pengganggu, tersedia secara mudah, murah, dan relatif cepat. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa atau kokopit yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah, agar sabut kelapa tidak mudah lapuk. Sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai untuk daerah panas. Namun, sabut kelapa mudah berjamur. Nah, baik untuk selanjutnya yaitu media tanam bahan anorganik. Berikut ini adalah deskripsi jenis-jenis media tanam bahan anorganik. Yang pertama yaitu gel. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya, gel digunakan sebagai media tanaman indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Gel juga sering digunakan nursery saat pengiriman tanaman jarak jauh karena gel mampu menyimpan air dalam jumlah sangat banyak. Selanjutnya yang kedua yaitu pasir.
Pasir memiliki kapasitas kelembapan sangat rendah dan kandungan hara rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali. Pasir pantai tidak disarankan untuk digunakan karena memiliki kadar garam tinggi, serta tidak baik bagi tanaman yang ditunjukkan dengan gejala terbakar dan menyebabkan kematian. Selanjutnya, media tanam bahan anorganik yang ketiga yaitu pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil, seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Selain itu, kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin baik. Oleh karena itu, biasanya diletakkan di dasar pot karena drainase dan aerasinya baik. Batu bata juga harus dicampurkan dengan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Next, yang keempat yaitu spons. Spons atau floral foam banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Biasanya, spons digunakan sebagai media bunga potong. Spons memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Dan yang terakhir yaitu vermiculit dan perlit. Vermiculit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Vermiculit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Nah, selanjutnya selain bahan, dalam sarana produksi budidaya tanaman sayuran, kita juga harus menyiapkan yang namanya alat. Berikut ini pengenalan berbagai alat yang diperlukan dalam kegiatan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama yaitu alat pengolahan tanah berupa garpu, sekop, dan cangkul. Yang kedua, alat pemeliharaan tanaman berupa gembor, kored, dan sprayer. Oke, next ke pembahasan selanjutnya. Yang kedua yaitu tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, tahapan yang pertama yaitu pembibitan. Nah, adapun untuk tahapan pembibitan tersaji pada gambar-gambar sebagai berikut. Baik, untuk tahap selanjutnya, selain pembibitan, yaitu pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Adapun untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan. Selain penanaman, untuk selanjutnya yaitu pemeliharaan. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik.
perhatikan ciri dan umur panen. Pemanenan biasa dilakukan secara manual. Perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Setelah tahap pemanenan, untuk selanjutnya yaitu tahap pasca panen. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak atau busuk. Adapun tahapan pasca panen meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan hasil panen. Yang kedua, penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Yang ketiga, penyimpanan hasil panen di tempat yang lebih bersih dengan kadar air tertentu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, untuk contoh tahapan budidaya tanaman sayuran, diantaranya yang pertama yaitu perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu persiapan sarana dan peralatan, yaitu kita harus menyiapkan bahan dan juga alat. Nah, dan yang ketiga yaitu tahapan budidaya tanaman kangkung. Adapun tahapan budidaya tanaman kangkung ini diantaranya yaitu sebagai berikut.